Di video gua sebelumnya, akhirnya lewat sebuah pertarungan, Ghost Rider kuda berhasil dikalahkan. Dan Bang Tigre yang pingsan lama akhirnya bangun juga. Bahkan sama Retsu langsung dibawain sarapan. Tigre yang merasa kalau si Retsu udah banyak jasa langsung berlutut saat itu juga. Tapi si Retsu langsung berkata kalau dia gak pantas menerima. Bahkan Retsu mengatakan kalau dia ingin melanjutkan perjalanan. Dan setelah sedikit cerita, Bang Tigre langsung dibuat heran seketika. Karena ternyata Kaiyo adalah gelar dan bukan sebuah nama. Selayaknya Ghost Rider kuda yang punya gelar Raja Dunia Bawah, Bang Tigre pun berkata kalau ada orang yang bergelar Kaiyo juga. Dan Retsu yang dibuat penasaran. Kagak kelamaan, Retsu pun langsung melanjutkan perjalanan. Gak lupa Tigre dan Tuan Putri berterima kasih sekali atas bantuan Retsu selama ini. Bahkan juga karena bantuan Goblin yang baik hati, makanya Bang Tigre kagak jadi mati. Mereka pun terus jalan berdua, tapi kagak boti. Dan langkah mereka terhenti karena ada keanehan terjadi. Sosok aneh muncul di depan mata. Dan aneh tapi nyata, itu Retsu juga. Si Goblin kaget luar biasa. Secara tiba-tiba bosnya ada dua. Retsu yang kagak terima langsung bertanya, "Woi bangsat, siapa lo?" "Gua adalah Retsu Kaiyo." Dan dia pun langsung mengingatkan kembali pertarungan Retsu melawan Musashi. Bahkan juga dia pun berkata kalau selama ini cuma ilusi aja. Secara yang namanya isekai kagak mungkin ada. Dan sekarang orang-orang Underground Arena sedang menunggu Retsu buat pulang. Dan kagak pakai basa-basi, dia ngajak Retsu buat kembali. Lalu kagak pakai bilang, muka tuh orang langsung ditendang. Retsu pun langsung berkata lagi kalau Retsu asli reaksinya kagak mungkin begini. Karena yang asli ada badaknya. Bahkan kita semua tahu kalau Retsu di bumi kakinya pincang satu. Dan gue yakin sekali kalau lo cuma ilusi. Gak lama abis ditendang, tuh setan langsung menghilang. Goblin pun berkata kalau itu adalah doppelganger, monster yang bisa mencuri ingatan dan jiwa. Andai tadi salaman terjadi, jiwa bos bakalan dicuri. Dan bisa aja si bos langsung mati. Tapi belum jauh melangkah, datang lagi berdebah. Bahkan kali ini dia cuma punya satu kaki. Tapi kagak pakai lama sama Retsu, mukanya langsung ditimpa. Retsu pun dibuat heran dengan sihir yang dia gunakan. Tapi Retsu berkata lagi, "Gua pincangnya di kanan, bukan di kiri." Lalu setelah diterjang, kagak pakai bilang, si setan kemudian menghilang. Bahkan juga si Goblin yang sejatinya buruk rupa gak bisa menutupi seberapa takut dirinya. Karena katanya setan double plenger begitu berbahaya. Dia bisa mencuri ingatan dan juga jiwa. Tapi lagi-lagi belum jauh melangkah, kembali datang berdebah. Bahkan kali ini dia meniru Bang Tigre. Tapi kagak pakai lama, mukanya langsung ditimpa. Retsu berkata, gak mungkin si Robert ninggalin Tuan Putri lalu datang kemari. Berkali-kali kena tabok, setan peniru semakin dibuat gondok. Dia pun berjanji jiwa Retsu bakalan dia rampok. Lalu Retsu pun berkata, walau jalan ini lurus adanya, tapi dia merasakan sepertinya berjalan dalam lingkaran. Lalu kagak lama, tiba-tiba si Goblin ada dua. Seketika itu juga si Goblin langsung dirusuh agar Retsu terkecoh oleh musuh. Keduanya mau langsung Retsu timpa. Tapi kemudian Retsu bertanya, udah berapa kali ini? 4 kali bos. Dan kagak pakai basa-basi, mukanya langsung Retsu beri. Si setan mulai kewalahan karena berapa kali pun melakukan percobaan tetap ketahuan. Makanya dia beranggapan
menjauhi Retsu adalah sebuah kebaikan. Dan kagak lama setelah setan pergi, yang tadinya malam tiba-tiba berubah jadi pagi. Retsu pun sempat merasa kalau dia diikuti, tapi kagak jadi. Mungkin cuma perasaan adik-adik aja. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ya tunggu aja di chapter selanjutnya.